Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 3 Undercover High School dimulai dengan Hae Seong dan Dong Min menemukan mayat di bawah papan lantai studio balet. Tapi Hae Seong menyadari bahwa tubuhnya tidak nyata, itu plastik. Di dalam sepatu balet, Hae Seong menemukan kunci. Saat itu, kepala sekolah Park menangkap mereka dan Hae Seong menjelaskan bahwa mereka hanyalah siswa yang menyelidiki cerita hantu. Hae Seong kemudian memberi pembekalan kepada timnya tentang temuannya. Dia menunjukkan segel pada kunci, yang cocok dengan segel Seo Byeong-moon. Mereka menyadari bahwa dia pasti telah mengatur cerita hantu sebagai teka-teki yang membawa mereka ke emas batangan. Hae Seong mengatakan ada 4 cerita hantu di sekolah dan dia harus menyelidiki semuanya. Di tempat lain, kepala sekolah Park memberitahu ketua Seo Myung-ju apa yang terjadi dan dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Hae Seong. Di sekolah, Hae Seong meminta Dong Min untuk menceritakan cerita hantu lainnya. Sementara itu, Sua mendapat telepon dari nenek Dong Min yang mengatakan bahwa ID-nya diambil oleh sekolah. Tapi nama yang dia sebutkan adalah Jong Hae Seong. Dong Min menceritakan kisah hantu kedua kepada Hae Seong. Ini tentang jam kakek yang disumbangkan oleh Seo Byeong-moon. Ceritanya mengatakan bahwa jika Anda sendirian di sekolah, jam akan berbunyi dan mata merah akan datang untuk Anda. Saat itu, Oh Sua mengkonfrontasi Hae Seong tentang ide yang dicuri dan memerintahkannya untuk menemuinya di kantor konseling sepulang sekolah. Dia kemudian kembali ke kantornya. Ketika dia melihat headphone merah muda di lacinya, dia mengingat hari pertamanya sebagai guru. Sementara itu, di kantor polisi, Direktur Kim menerima laporan yang mengatakan patung yang diambil Hae Seong adalah pemalsuan. Dia menyadari bahwa ini bisa menjungkirbalikkan misi Hae Seong dan merobek laporan itu. Hae Seong kemudian mengirim pesan kepada Oh Sua yang mengatakan bahwa dia meninggalkan kompor di rumah dan tidak bisa datang ke sesi konseling. Sebaliknya, dia menghadapi penjaga keamanan sekolah dan menuduhnya sebagai orang di studio balet. Pria itu segera menyerah. Dia mengatakan dia menemukan lubang rahasia ke dalam gedung saat memberi makan kucing dan kemudian memeriksanya karena cerita hantu. Dia menemukan kerangka itu dan menjatuhkan ponselnya di dalam. Dia membawanya keluar ketika Dong Min melihatnya dan mengira dia adalah hantu. Dia kembali dengan palu malam sebelumnya untuk memperbaiki papan lantai. Hae Seong bertemu dengan rekan-rekannya dan menyadari bahwa mereka menjalankan toko sandwich kecil di dekat sekolah sehingga mereka bisa lebih dekat dengannya sebagai markas rahasia untuk tim mereka. Kembali ke kampus, Sua memperhatikan Taesu membawa Dong Min ke samping. Dong Min dengan berani meminta Taesu untuk mengembalikan ide neneknya. Taesu mengembalikannya tetapi kemudian menginjak tangan Dong Min ketika dia mencoba mengambilnya. Sua menangkapnya dalam tindakan itu dan menyuruh Taesu untuk menemuinya di kantor konseling. Dia menyuruhnya untuk melihat ke arah lain dan memanggilnya karena menjadi guru sementara dan bukan guru tetap. Setelah dia pergi, bahkan Dong Min mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya bermain-main dan tidak peduli tentang hal itu. Hae Seong sedang berjalan menyusuri jalan ketika dia melihat seorang wanita tua berebut untuk mengambil barang-barangnya di tengah jalan. Mobil Yena membunyikan klakson padanya untuk bergerak dan Hae Seong masuk untuk membantu. Yena melihat ini. Hae Seong membantu wanita tua itu pulang dan dia ternyata tidak lain adalah nenek Dong Min. Dia senang mengetahui bahwa Hae Seong adalah teman Dong Min dan memberinya sedikit uang tunai untuk mereka belanjakan bersama. Dong Min kemudian memberitahu Hae Seong tentang kegagalan kartu ide dan meminta maaf karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Sebelum pergi, Hae Seong memberi Dong Min nomor teleponnya. Di tempat lain, Sua menceritakan tentang Taesu kepada rekannya, Rian. Karena ayah Taesu adalah seorang anggota majelis yang kuat, bahkan Rian menyarankan Sua untuk menutup mata terhadap insiden intimidasi jika dia ingin mempertahankan pekerjaannya. Hae Seong sedang mengambil barang dari toko serba ada ketika Sua masuk dan mereka bertengkar ketika mereka meraih minuman yang sama. Sua mengungkapkan bahwa dia tahu tentang Taesu dan meminta maaf karena mendapatkan ide yang salah tentang dia. Dia memberinya salah satu uang kertas yang diberikan nenek Dong Min kepadanya dan menyuruhnya menjadi teman baik Dong Min. Sua melihat Hae Seong mengeluarkan kacang polong dari makanannya dan mengingat seorang anak laki-laki dari masa kecilnya yang dulu melakukan hal yang sama. Masalah muncul ketika polisi tiba di rumah Dong Min dan membawa neneknya pergi karena terhubung ke situs perjudian.
Dongmin memanggil Haeseong untuk meminta bantuan dan dia dan Sua bergegas. Haesu menyadari ini karena tindakan Taesu dan memberitahu Sua bahwa dia harus turun tangan dan membantu. Keesokan harinya, sebuah postingan muncul di papan diskusi sekolah yang menuduh Taesu menindas Dongmin dan melibatkan neneknya dalam perjudian. Itu menyebabkan kebingungan besar dan wakil kepala sekolah menyuruh Sua untuk menghubungi Taesu dan orang tua Dongmin untuk bertemu dengan ketua Seo Myongju. Meskipun, kita segera mengetahui bahwa postingan itu diunggah oleh Soa sendiri. Malam itu, Haeseong mencoba menggunakan kunci untuk membuka jam kakek di sekolah. Ketua Seo Myongju menangkapnya dan memperkenalkan dirinya. Dia membuat beberapa komentar samar tentang rasa ingin tahunya dan menyuruhnya untuk menghubunginya jika dia membutuhkan bantuan. Dongmin memberitahu neneknya bahwa dia akan segera mengeluarkannya dari penjara. Dia kemudian pulang ke rumah dan menemukan Taesu duduk di dekat rumahnya. Keesokan harinya, para siswa bertemu dengan Myongju tetapi Dongmin mengatakan postingan online itu bohong. Dia menyalahkan Haeseong untuk segalanya sebagai gantinya. Sebuah kilas balik menunjukkan Taesu mengancam Dongmin dengan pisau dan bahkan mengancam neneknya, memaksanya untuk berbohong. Yojung dan siswa lainnya mendengar berita itu dan Yojung khawatir tentang Haeseong, yang dijemput Yena. Haeseong mengkonfrontasi Dongmin tentang situasinya kemudian, menanyakan apakah dia diancam. Dongmin mengakui bahwa dia dan mengoceh tentang seluruh situasi. Tetap saja, Haeseong memberitahu Dongmin bahwa itu bukan salahnya. Ketika dia pergi, Haeseong menelepon Yang Hun dan menyuruhnya untuk mencari tahu segalanya tentang Park Taesu. Yang Hun bercerita tentang pemilik situs perjudian yang Taesu berikan kartu identitas. Keesokan harinya, sekolah mengadakan sesi komite anti-bullying. Haeseong terlambat dan wakil kepala sekolah hendak mengusirnya ketika dia tiba-tiba masuk dengan sepedanya, dengan pemilik situs web perjudian di belakangnya. Kembali ke toko sandwich, Seokho dan Mi-jung menyadari bahwa Yang Hun membantu Haeseong. Sebuah kilas balik di akhir Undercover High School episode 3 menunjukkan Haeseong muda di sekolah, yang diintimidasi karena menjadi yatim piatu. Dia dikenal sebagai Si Hyun saat itu dan menolak untuk mundur ketika orang tua lain memintanya untuk meminta maaf. Seokho adalah walinya dan setelah melihat apa yang dialami Haeseong di sekolah, Seokho mengatakan kepadanya bahwa dia bisa belajar di rumah sebagai gantinya.